tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, rasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, rasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Rasanya tak berubah. Haleluya. Kita masih terus memuji Tuhan. Tepuk tangan terus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Saya sangat senang hari ini saudara begitu semangat di dalam memuji Tuhan, semangat di dalam memuliakan nama Tuhan, dan saya terlalu yakin hari ini hati Tuhan disenangkan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang pertumbuhan rohani. Nah, mengapa saya perlu tekankan tentang hal ini? Karena apa, saudaraku? Tuhan ingin setiap orang yang menerima Dia, setiap orang yang percaya Yesus itu harus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Nah, ini harus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Sebab ada banyak orang bangga karena sudah lama menjadi orang Kristen. Ada banyak orang sudah puas, sudah senang menjadi anak Tuhan. Dalam satu perbincangan, satu orang bilang, saya ini sudah 20 tahun loh menjadi orang Kristen. Saya ini sudah 20 tahun loh menjadi anak Tuhan. Lalu yang satu tidak mau kalah. Kamu masih kalah dengan saya. Saya ini sudah 25 tahun menjadi orang Kristen. Yang satu lagi juga bilang, kamu semua masih kalah. Saya lahir saja ada di dalam gereja. Saudara, ada banyak orang berpikir makin lama menjadi anak Tuhan, makin lama menjadi orang Kristen, mereka berpikir itu keren. Mereka berpikir itu namanya senior. Tidak, saudaraku. Sekali lagi saya tekankan tidak. Sekali lagi, yang menentukan saudara itu bukan lamanya saudara menjadi orang Kristen. Yang terpenting itu bukan lamanya saudara menjadi anak Tuhan. Tetapi apakah sejak saudara terima Yesus, rohani saudara bertumbuh atau tidak? Ini yang menentukan. Sejak saudara percaya Yesus, iman saudara bertumbuh atau tidak. Dan inilah yang sangat penting. Lama jadi orang Kristen, tetapi kalau tidak ada pertumbuhan, saya mau kasih tahu, itu tidak ada gunanya. Sekali lagi, biar saudara lama menjadi anak Tuhan, tetapi kalau iman saudara tidak bertumbuh, kerohanian saudara tidak bertumbuh, itu tidak ada gunanya. Amin, saudara. Itu tidak ada gunanya. Nah, pada pagi hari ini, saudara, saya sekali lagi berbicara tentang pertumbuhan rohani. Apa itu pertumbuhan rohani? Dan bagaimana rohani kita bisa bertumbuh? Saudara lihat tayangan di atas. Di sini ada manusia lama. Manusia lama yaitu saat orang itu belum terima Yesus. Saat orang itu belum percaya Yesus, itu dikategorikan manusia lama. Dan kita lihat ciri-ciri khas dari manusia lama,
Yaitu saudara dapat lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21. Ini ciri khas manusia lama. Kita lihat di sini. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sampai di sini dulu. Ini ciri khas orang manusia lama. Daftarnya begitu mengerikan saudaraku. Ada berapa banyak tadi saudara dapat hitung. Itu ciri khas manusia lama. Dan Alkitab berkata apa? Saudara baca selanjutnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri. Artinya apa? Kalau kita masih melakukan seperti apa yang dilakukan manusia lama, tadi daftarnya begitu banyak. Alkitab ngomong, kamu tidak akan mewarisi kerajaan surga. Kamu tidak masuk surga, kamu akan binasa. Ini ngeri saudaraku. Nah itulah sebabnya sekali lagi saya tekankan. Yesus ingin setelah saudara terima dia, saudara harus keluar dari kehidupan manusia lama. Amin saudara. Sekali lagi, kalau saudara sudah mengambil keputusan terima Yesus. Yesus ingin saudara tidak lagi hidup di dalam kehidupan manusia lama. Saudara tidak boleh ada di sini. Saudara harus bergerak maju, saudara harus berkembang, saudara harus bertumbuh. Karena apa? Ketika saudara terus di dalam kehidupan manusia lama, tidak maju, dipastikan saudara tidak masuk surga. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan pertumbuhan. Tidak ada jaminan saudara lama menjadi orang Kristen. Jangan, saya sudah senior saya sudah lama, itu tidak ada jaminan. Kalau rohanimu tidak bertumbuh, imanmu tidak bertumbuh, saudara masuk di sini saudaraku, saudara tidak terus bertumbuh, kapan kita bisa bertumbuh? Yaitu saat saudara di sini. Roh Kudus yang menuntun saudara, Roh Kudus yang memimpin saudara, saudara baca Alkitab, dan itulah yang akan membawa saudara kepada manusia baru. Hanya Roh Kudus. Karena apa? Kita ini belum pernah melihat Yesus. Tetapi ketika kita percaya Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Itu karena Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bergerak maju. Sehingga iman kita bisa bertumbuh. Kerinduan Yesus. Saudara harus maju dan menjadi apa? Manusia baru. Dan Alkitab katakan apa? Ciri-ciri manusia baru. Ciri-cirinya saudara lihat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi ini saudaraku. Jadi saudara harus bergerak maju. Saudara harus bertumbuh. Saudara harus berkembang. Iman saudara harus meningkat. Dan itu hanya pekerjaan Roh Kudus dan firman. Amin saudara. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus dan firman. Itulah sebabnya semakin kita banyak dengar firman Tuhan. Semakin banyak kita baca firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan memimpin kita menuju satu perjalanan saudaraku, yaitu kepada kesempurnaan. Sama seperti Yesus. Dan ini sasaran rohani kita.
Sasaran rohani kita yaitu sama seperti Yesus. Dan itu bisa terjadi ketika saudara terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saudara terus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Jadi terus bergerak maju, terus berkembang. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak ada gunanya. Saudara 10 tahun bangga menjadi anak Tuhan, masuk gereja. Tetapi kalau tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, itu tidak ada gunanya. Jangan sampai saudara datang ke gereja, duduk dengar firman Tuhan, pulang, duduk dengar firman Tuhan. Lalu firman Tuhan tidak masuk di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan tidak bisa bekerja penuh di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang Tuhan inginkan. Jadi harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada 3 hal yang harus kita buat sehingga rohani kita bisa bertumbuh. Yang pertama, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa rohani kita bisa bertumbuh? Yang pertama, harus punya hasrat. Harus punya kerinduan, harus punya gairah. Ini yang pertama. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani dari manusia lama yang hidupnya kacau, yang hidupnya berantakan, menjadi manusia baru yang akhirnya sama seperti Yesus. Mari izinkan Roh Kudus memimpin kita. Karena hanya Roh Kudus yang membuat saudara punya hasrat. Amin, saudara. Hanya Roh Kudus yang membuat saudara penuh kerinduan bertemu dengan Yesus seperti hari ini. Saya yakin tanpa Roh Kudus memberikan kerinduan kepada saudara, saudara hari ini tidak bisa masuk gereja. Sekali lagi, hanya Roh Kudus yang memberikan gairah sehingga saudara bisa datang seperti ini. Jadi ketika tiba-tiba saudara suka berdoa, tiba-tiba saudara suka membaca Alkitab, tiba-tiba saudara suka menyanyi lagu-lagu rohani, tiba-tiba saudara suka datang ke gereja, itu hanya peran dari Roh Kudus. Amin, saudara. Itu hanya peran daripada Roh Kudus. Datangnya dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang memberikan gairah. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita memberikan semangat, memberikan hasrat, memberikan kerinduan untuk perkara-perkara rohani. Jadi sekali lagi, hanya Roh Kudus yang membawa saudara datang kepada perkara-perkara rohani. Roh Kudus tidak akan membawa saudara ke hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bukan Roh Kudus, itu roh lain. Jadi ketika saudara mungkin pergi ke satu tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu bukan Roh Kudus yang mengantar saudara, itu roh lain. Roh Kudus pasti membawa saudara, mengantar saudara kepada perkara-perkara rohani. Ini yang Tuhan inginkan. Haleluya saudaraku. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Filipi pasal 2. Ayat yang ke-13. Apa kata firman Tuhan? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kemauan, hasrat, kerinduan itu Allah yang mengerjakannya lewat Roh Kudus. Jadi Allah yang mengerjakannya lewat Roh Kudus. Jadi saat saudara belum terima Yesus, rohani kita mati. Ya. Ketika saudara belum terima Yesus, rohani kita mati. Dan orang kalau rohaninya mati, saudaraku, dia sudah tidak ada keinginan, ketertarikan dengan hal-hal rohani.
Orang yang rohaninya mati, dia sudah tidak ada hasrat, dia tidak ada kerinduan, dia tidak ada keinginan untuk perkara-perkara rohani. Itu cirinya. Jadi ketika saudara tidak ada keinginan untuk baca Alkitab, tidak ada keinginan untuk berdoa, tidak ada keinginan untuk beribadah, itu rohanimu sementara mati. Tidak ada gairah. Satu contoh saja. Mungkin saudara punya teman akrab, tiba-tiba terjadi sesuatu hal, dia mati. Dia mati. Lalu ditaruh di dalam peti. Sebelum tutup peti, saudara ingat, aduh, teman saya itu waktu masih hidup, dia suka makan nasi bebek. Sama dengan kesukaan saya. Pada waktu masih hidup, dia suka makan bakso. Saya mau datang ke sana. Jadi saudara sebelum pergi, maisong, sebelum saudara pergi ini melawat saudara sudah beli bakso. Atau saudara sudah masak kesukaan teman, masih panas-panas. Lalu saudara pergi. Di dalam peti, ini temanku makanan kesukaan. Ketika sampai dia buka mata, kita yang lari. Pasti dia tidak ada gairah. Walaupun semasa hidupnya dia suka makan bakso. Walaupun semasa hidupnya dia suka makan nasi bebek. Tetapi ketika mati tidak ada gairah. Tidak ada kemauan untuk makan, saudaraku. Demikian juga dengan rohani. Kalau rohani kita mati, itu tidak ada gairah untuk perkara-perkara rohani. Tidak ada gairah untuk baca Alkitab. Tidak ada gairah untuk memuji Tuhan. Tidak ada gairah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada gairah datang ke gereja. Sehingga hari Minggu itu dianggap seperti hari biasa. Tidak ada gairah. Kenapa? Rohani sementara turun dan menuju kepada kematian. Sehingga merasa tidak tersentuh hatinya untuk hari Minggu datang kepada Tuhan. Tapi bersyukur hari ini, pagi ini saudara datang kepada Tuhan. Amin saudara. Nah ini, itu ciri khas saudaraku. Kalau toh orang ini masuk gereja, paling sampai di gereja tidur. Ada orang bilang, Om, saya heran. Kalau di rumah saya ini susah tidur. Tapi kalau di gereja paling cepat tidur. Wah itu bahaya saudaraku. Kalau sampai saudara merasa di gereja lebih nyenyak kalau tidur, ini bahaya. Hati-hati. Nah, orang semacam ini kalau toh masuk di gereja saudaraku. Kalau enggak tidur, ya mungkin dia buka Facebook. Dia masih main game barangkali. Dia masih WA dengan teman. Tubuhnya ada di dalam gereja. Tetapi yang dilihat sudah yang didengar bukan firman. Tetapi asik dengan kesibukannya sendiri. Ini ciri khas manusia lama. Dan tidak ada gairah untuk perkara-perkara rohani. Yang lain dilawat Tuhan. Yang lain keluar air mata. Yang lain begitu semangat. Dia tidak dapat apa-apa. Kalau sampai saudara pada titik ini bahaya. Kalau sampai saudara sudah tidak ada ketertarikan sebagai anak Tuhan, tidak ada ketertarikan perkara-perkara rohani, itu bahaya mengancam di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ada atau tidak orang yang dulunya semangat, orang yang dulunya bergairah perkara-perkara rohani, orang yang dulunya suka pelayanan, suka baca Alkitab, suka ibadah, tapi tiba-tiba sekarang gairahnya hilang, semangatnya hilang, sudah malas pelayanan, malas doa, malas baca Alkitab, malas ibadah. Kira-kira ada apa tidak? Banyak saudaraku. Banyak. Tiap kali Roh Kudus bilang, kenapa saudaraku kok begitu banyak? Sebab dia sudah tidak mau mengizinkan Roh Kudus bekerja lagi. Tiap kali Roh Kudus bilang di dalam hatinya, hei ingat ini hari Minggu, ayo cepat mandi. Ayo
diam kamu Roh Kudus. Aku masih ingin melanjutkan tidurku. Aku ingin masih melanjutkan istirahatku. Ya sudah, Roh Kudus diam. Satu saat Roh Kudus bilang, hei cepat ini, ayo baca Alkitab. Diam Roh Kudus, saya lagi asik nonton film Korea, jangan ganggu aku. Atau barangkali Roh Kudus ingatkan, ayo menyanyi buat Tuhan. Diam kali Roh Kudus, saya lagi latihan. Ketika kita bentak ini Roh Kudus, saudaraku. Setiap Roh Kudus ngomong kita bentak, setiap Roh Kudus ngomong kita suruh diam, saudaraku. Lama-lama Roh Kudus akan diam. Ini bahayanya. Karena ketika Roh Kudus mau ingatkan kita agar kita mau ikut kemauan Roh Kudus, yaitu mengikuti perkara-perkara rohani terus dibentak, saudaraku. Lama-lama Roh Kudus akan diam, lama-lama Roh Kudus tidak akan berbicara lagi dengan kita. Ini bahaya yang luar biasa. Sehingga kalau hal ini terjadi, dipastikan kita akan kehilangan gairah. Dipastikan kita akan kehilangan semangat untuk perkara-perkara rohani. Hati-hati dengan hal ini, saudaraku. Sekali lagi, hati-hati dengan hal ini. Saya beritahu, ini akan menjadi satu titik di mana saudara akan kehilangan pertumbuhan rohani. Ketika kita kehilangan pertumbuhan rohani, rohani kita tidak bertumbuh, itu paling mudah akan kembali ke dalam manusia lama. Orang yang dari manusia lama, lewat pekerjaan Roh Kudus keluar dan percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, imannya tidak bertumbuh, rohaninya tidak bertumbuh. Orang semacam ini paling gampang akan kembali kepada manusia lama. Ini yang perlu saudara renungkan baik-baik. Orang yang imannya tidak bertumbuh paling gampang kembali dalam kehidupan manusia lama. Untuk itu tidak ada cara lain. Mari saat ini kita berdoa, Roh Kudus, jamah aku sekali lagi. Amin. Roh Kudus, lawati aku sekali lagi. Pulihkan gairahku. Pulihkan semangatku. Pulihkan kerinduanku. Pulihkan gairahku agar aku semakin sempurna, agar aku semakin dekat dengan Engkau, agar aku semakin setia kepadamu. Jadi ini yang pertama, agar rohani kita bertumbuh, kita harus punya kerinduan, saudaraku. Kita hanya punya hasrat, kita harus punya kemauan, dan itu yang mengerjakan hanya Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, harus disiplin. Nah ini, jadi bukan cuma kerinduan, tetapi kita harus membangun disiplin di dalam perkara-perkara rohani. Seperti tadi pagi saya katakan, banyak anak Tuhan itu seperti Coca-Cola atau minuman bersoda. Saudara tahu itu Coca-Cola, Sprite, atau sejenisnya. Sebelum tutupnya saudara buka, coba saudara kocok, lalu saudara buka, dia akan pus. Tapi setelah itu redup. Banyak anak Tuhan ketika baru percaya Yesus berapi-api melayani Tuhan. Semangat melayani Tuhan, semangat beribadah, semangat berdoa, semangat baca Alkitab. Pokoknya perkara-perkara rohani begitu semangat. Tetapi saudaraku, karena tidak disiplin, semangatnya kendor. Seperti Coca-Cola tadi, push, lama-lama kendor. Karena tidak disiplin, semangatnya kendor, gairahnya kendor. Nah, ini yang harus diantisipasi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak disiplin. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 bagian B. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu perlu dilatih.
Saudaraku, ibadah itu perlu dilatih. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani saudaraku itu terbatas gunanya. Kita latihan badani saja saudaraku, kita perlu disiplin. Tadi saya kasih contoh itu teman pemain drum itu, lihat badannya kekar begini, itu Chandra. Karena apa? Dia sering latihan fitness saudaraku. Kalau Chandra angkat begini 50 kilo, 40 kilo, saya 2 kilo seberat. Saudaraku, coba tanya Chandra itu. Berani dia berhenti 2 bulan tidak latihan kempes seperti saya. Kenapa dia bisa badannya tetap fit, tetap tegar? Karena apa? Dia disiplin di dalam latihan. Amin, saudara. Dia disiplin terus latihan. Waktu-waktu tertentu dia sudah fitness saudaraku. Karena sehingga tidak mustahil badannya kekar. Tanya Pak Gino juga itu. Badannya kekar karena apa? Disiplin latihan. Nggak tahu sekarang masih disiplin atau enggak? Sedangkan latihan badani saja perlu disiplin. Apalagi perkara-perkara rohani harus lebih disiplin. Amin saudara. Kalau kita disiplin saudaraku, rutin saudara, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kalau kita terus disiplin, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Satu contoh. Waktu kita kecil, mama kita selalu paksa, ayo sikat gigi. Wih, waktu pertama suruh sikat gigi, tanya anak-anak kecil tuh. Mungkin saudara juga mengalami, pasti rasanya berat. Mau sikat gigi itu membutuhkan perjuangan, karena disuluh oleh mamanya. Tetapi saudaraku, kalau kita yang sudah besar-besar begini, itu tidak perlu disuruh. Langsung bangun tidur, langsung sikat gigi. Berani saudara keluar rumah belum sikat gigi. Jorok. Jadi sikat gigi sudah tidak membutuhkan perjuangan lagi. Karena apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Karena kita disiplin terus sikat gigi, terus sikat gigi, terus sikat gigi. Sehingga sikat gigi itu menjadi kebiasaan. Bukan dibutuhkan lagi, tidak dibutuhkan lagi perjuangan. Demikian juga dengan perkara rohani. Demikian juga dengan perkara rohani. Kalau doa, baca Alkitab, itu saudara disiplinkan, maka doa itu bukan perjuangan lagi. Aku mau berdoa, aku harus berjuang ini karena mau berdoa. Tidak perlu, karena sudah menjadi kebiasaan. Amin saudaraku. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah tidak perlu membutuhkan perjuangan. Aku minggu harus berjuang, harus semangat untuk beribadah. Bila ada kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu untuk aku tidak beribadah, kami patahkan. Tidak perlu. Kenapa? Kalau saudara sudah biasa beribadah, maka tidak ibadah itu rasa tidak nyaman. Coba saudara-saudara sekalian yang rajin ibadah. Kalau tidak ibadah rasanya gelisah sekali. Rasanya gelisah sekali. Karena apa? Ibadah sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ketika tidak ibadah rasanya tidak sejahtera. Rasanya berdosa. Pasti. Tapi sebaliknya, kalau biasa tidak ibadah, waktu ibadah ganti gelisah. Lama sekali puji-pujian. Lama sekali khotbah. Lama sekali. Gelisah karena apa? Tidak biasa ibadah. Nah ini, ayo. Kalau ingin imanmu bertumbuh. Yang pertama, milikilah hasrat. Milikilah kerinduan. Dan yang kedua, milikilah kedisiplinan. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi ini yang kedua. Jadi kita perlu memiliki kedisiplinan. Ketika sekali lagi, ketika kedisiplinan kita meningkat, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang akan membawa saudara kepada pertumbuhan rohani yang mantap. Sekali lagi, doa sudah tidak menjadi peperangan.
Karena setiap hari saudara berdoa. Baca Alkitab pun bukan lagi menjadi peperangan. Karena setiap saat saudara baca Alkitab. Karena itu menjadi kebiasaan. Ke gereja pun juga bukan menjadi satu hal untuk kita perjuangkan. Kita akan datang ke gereja dengan penuh sukacita. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Kalau itu terjadi, itu tanda rohanimu semakin meningkat. Itu tanda imanmu semakin meningkat. Nah, coba kalau hal itu, kalau ibadah rasanya menjadi perjuangan kita, aduh saya harus untuk ke gereja itu perlu perjuangan. Kalau sampai saudara punya pemikiran untuk ke gereja itu perlu perjuangan, itu artinya apa? Rohanimu sementara turun. Kita tidak perlu ke gereja, tidak perlu perjuangan. Kalau kita sudah disiplin, kalau kita sudah rajin beribadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan agar rohani kita bertumbuh? Yang ketiga, berani menghadapi tantangan. Nah ini, yang ketiga berani menghadapi tantangan. Saya melihat masih banyak jemaat, masih banyak anak Tuhan, masih banyak orang Kristen alergi dengan masalah. Nah ini masih banyak saya melihat, sehingga saya pernah mendengar ada jemaat berdoa menengking setiap masalah. Hai masalah, kami tengking engkau dalam nama Yesus. Hai problema, kami tengking engkau dalam nama Yesus. Hai kesulitan hidup, kami tengking engkau dalam nama Yesus. Pokoknya saudaraku semuanya ditengking. Satu saat mertuanya datang dan dia pikir mertua ini bagian dari masalah. Hai mertua, kami tengking dalam nama Yesus. Saudaraku ini bahaya. Padahal mertua pengen lihat cucu. Nah, ini tidak boleh saudaraku. Karena apa? Saya mau kasih tahu, sebenarnya masalah itu adalah sparring partner atau lawan latih tanding kita. Jadi masalah, problema, kesulitan hidup itu lawan latih tanding kita. Sehingga kalau kita punya pemandangan itu saudaraku, maka iman kita akan meningkat. Oh ini ada masalah, ini kesempatan untuk meningkatkan imanku. Oh ini ada kesulitan hidup, ini kesempatan untuk imanku bertumbuh. Karena saudaraku, iman kita, rohani kita bertumbuh itu bukan karena kita banyak uang atau kita kelimpahan berkat jasmani, tidak. Tetapi semakin saudara banyak masalah, semakin saudara banyak tantangan, saudara semakin banyak kesulitan hidup, itu biasanya rohani kita semakin mantap. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus berani menghadapi masalah. Kalau ingin rohanimu meningkat, berani hadapi masalah. Tidak usah ditengking. Kita berdoa kalau toh ada masalah, Tuhan berikan kemampuan aku untuk menyelesaikan masalah. Amin saudara. Jangan ditengking. Karena apa? Masalah ini justru kesempatan membuat kesempatan rohani kita bertumbuh. Jangan ditengking. Kita berdoa, Tuhan berikan kemampuan untuk aku menghadapi masalah ini. Karena aku tahu masalah ini adalah lawan latih tandingku. Agar rohaniku makin meningkat, rohaniku makin maju. Dan bersyukur ketika ada masalah. Di dalam Yakobus juga ditulis. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika kita jatuh dalam berbagai pencobaan, Alkitab katakan anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Ternyata saudaraku ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan.
Jadi ketika ada pencobaan, anggap itu sebuah kebahagiaan, kesempatan. Karena apa? Ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu akan menghasilkan ketekunan. Ini yang harus kita sadari. Jadi untuk menjadi orang yang sempurna, untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang nantinya seperti Yesus, bukan karena berkat itu melimpah. Ya, sekali lagi, untuk menjadi orang yang sempurna, untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang luar biasa, itu bukan karena saudara terus alami kelimpahan berkat, terus saudara alami kelimpahan berkat, tidak. Tetapi saat ada masalah kita diproses, saat ada masalah kita sementara diuji, dan itulah yang Tuhan inginkan. Hari ini saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa masalah yang saudara hadapi itu bukan satu kebetulan tapi seizin Tuhan? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Puji Tuhan, banyak. Jadi masalah yang kita hadapi itu bukan kebetulan, saudara. Itu bukan kebetulan, tetapi seizin Tuhan. Ingat, sebelum Tuhan memberikan masalah kepadamu, ini penting, perhatikan. Sebelum Tuhan memberikan masalah kepada kita, Tuhan sudah saring dulu. Nah ini ya. Sebelum masalah itu diberikan di dalam hidupmu, entah engkau sebagai ibu rumah tangga, entah engkau sebagai kepala rumah tangga, entah engkau sebagai pegawai, masalah di dalam lingkungan kantor, atau dimanapun berada. Sebelum masalah itu diberikan kepada saudara, Tuhan sudah saring dulu. Kira-kira masalah ini saya berikan kepada Jessica, ini contoh. Kira-kira dia kuat atau enggak ya menanggung masalah? Kalau masalah ini saya kasihkan kepada Cik Shirley, kira-kira kuat apa enggak ya menanggung masalah? Jadi sebelum masalah ini dikasihkan kepada saudara, Tuhan sudah saring dulu. Amin, saudara. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ini ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sampai di sini kita lihat, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, dan Alkitab menjamin itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dengan kata lain, Tuhan sudah saring dulu. Oh, kalau aku kasih pencobaan kepada Pak Gino pasti mampu. Pasti mampu, karena apa? Tuhan sudah saring dulu, saudaraku. Jadi sebelum Tuhan izinkan, sekali lagi masalah itu datang kepada kita, Tuhan saring dulu. Dan itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau ada jemaat sedang berdoa sambil menangis, Tuhan, saya sudah tidak sanggup menghadapi masalah ini. Saya sudah tidak kuat, Tuhan. Itu tidak alkitabiah, saya mau kasih tahu. Kalau sampai saudara ada masalah, coba ayat selanjutnya ini. Ayat ini sungguh indah sekali ya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa, saudara? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ini kabar baiknya, saudaraku. Jadi jangan lagi ketika saudara hadapi masalah, saudara duduk di dapur sambil ngomong, Tuhan aku tidak kuat. Tuhan aku sudah tidak kuat. Itu Tuhan bilang, siapa kamu bilang? Aku yang sudah kasih kekuatan sama kamu. Nah, untuk itu siapa yang percaya? Setiap masalah
selalu ada jalan keluar? Angkat tangan. Siapa yang percaya setiap ada masalah selalu ada jalan keluar? Angkat tangan. Kalau percaya kenapa stres? Kalau percaya kenapa saudara? Tuhan aku tidak mampu. Sering kan begitu, aku tidak kuat Tuhan menghadapi masalah ini. Kalau saudara percaya Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar. Ketika saudara ada masalah, saudara akan berkata, terima kasih Tuhan, masalah ini untuk meningkatkan imanku. Di balik masalah ini engkau siapkan promosi untuk aku. Di balik masalah ini engkau siapkan berkat yang luar biasa. Ketika saudara punya prinsip seperti itu saudaraku, maka saudara akan pulang dari gereja ini akan penuh dengan sukacita. Oh, ini berarti masalah yang saat ini saya hadapi ini, aku tahu aku kuat dan Tuhan siapkan jalan keluarnya. Di balik semuanya itu Tuhan menguji aku agar imanku semakin meningkat, rohaniku semakin meningkat. Tidak terus di dalam kehidupan manusia lama, tetapi harus maju, harus bergerak, harus berkembang, harus terus sehingga menjadi manusia baru. Amin, saudara. Jadi justru masalah itu mengangkat iman kita, rohani kita ke level yang lebih tinggi. Untuk itu hadapi setiap masalah itu dengan penuh sukacita. Hadapi setiap masalah, saudara akan semakin kuat, mujizat terjadi. Tuhan siapkan jalan keluarnya bagi saudara-saudara. Jadi ini 3 hal yang perlu saudara renungkan baik-baik untuk pertumbuhan rohani. Yaitu kita harus punya hasrat, harus punya kerinduan, harus punya gairah. Dan yang kedua, harus disiplin saudaraku. Saudara harus disiplin. Tidak bisa saudara hari ini masuk gereja lalu bulan depan untuk masuk gereja itu modal kita. Saudaraku, kita dengan saudara dengar firman Tuhan sekarang cuma 45 menit. Ya. Sebetulnya 45 menit itu modalnya tidak cukup ketika saudara menghadapi tantangan Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Itulah sebabnya setelah saudara dengar firman, dari rumah saudara renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sehingga tantangan dari Senin sampai Sabtu tidak akan membuat saudara iman, saudara goyah. Tidak membuat saudara berkata, aku tidak kuat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang mari saudara sejemput kita semua begitu. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran, masih ada jalan.
mata jasmanimu sebentar, buka mata rohanimu dan renungkan firman Tuhan. Mari kita periksa rohani kita masing-masing. Setelah kita percaya Yesus, apakah rohanimu sudah bertumbuh atau belum? Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan kurang tertarik dengan lamanya engkau menjadi orang Kristen. Tuhan sangat tertarik ketika engkau percaya Dia, imanmu bertumbuh, kerohanianmu bertumbuh dari manusia lama menjadi manusia baru. Untuk itu mintalah Roh Kudus membimbing saudara, menuntun saudara. Mintalah biarlah firman Tuhan terus memenuhi hidupmu, sehingga imanmu akan bertumbuh dan engkau memiliki hasrat, memiliki kerinduan, memiliki kedisiplinan dan siap menerima setiap masalah. Ingat sekali lagi, masalah terjadi bukan satu kebetulan, semuanya diizinkan Tuhan. Sebelum masalah datang dalam hidupmu, Tuhan saring dulu. Karena apa? Tuhan tidak akan memberikan pencobaan, masalah di luar batas kemampuan kita. Masih ada jalan terbuka untukmu, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaranmu, masih ada jalan, masih ada jalan. Dengan kasih Bapak Robert maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan.